luar biasa. Ya, baik anak-anak. Siapa yang hari ini berhalangan hadir? Hadir semua, Bu. Ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu dinamika rotasi dan benda tegar dan kesetimbangan benda tegar, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator. Nah, kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis, dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Kemudian indikator pembelajarannya yaitu 3.1.1 menerapkan torsi, momen inersia, momentum sudut, dan titik berat. 3.1.2 menentukan syarat-syarat kesetimbangan benda tegar. 3.1.3 menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi torsi. Nah, setelah mengetahui kompetensi dasar dan indikator, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan konsep torsi, momen inersia, momentum sudut, dan titik berat pada benda tegar melalui eksperimen dan diskusi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan syarat-syarat kesetimbangan benda tegar melalui eksperimen dan diskusi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi torsi melalui eksperimen dan diskusi dengan baik dan benar. Oke, sebelumnya materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar ini sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pada gambar saat kita membuka pintu, saat kita bermain jungkat-jungkit. Kita membuka pintu, ada sesuatu hal yang harus kita lakukan untuk pintu tersebut bisa terbuka. Nah, peristiwa ini merupakan salah satu konsep penerapan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, namun sebelum kita mempelajari dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, Ibu mempunyai motivasi untuk kalian. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Oke, langsung aja ya. Nah, sebelumnya simak dulu ya video berikut. Peristiwa apa sih pada kasus video pertama ini? Ya benar, ada seorang anak yang sedang bermain jungkat-jungkit. Coba bandingin sama video yang video tersebut, ada apa sih sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi kesetimbangan pada peristiwa jungkat-jungkit tersebut. Pada dua kasus itu, yang pertama, dua orang anak memiliki kesetimbangan, dan yang kedua ini berbeda. Nah, untuk mengetahui apa sih peristiwa yang mempengaruhi faktor apa yang mempengaruhi pada peristiwa jungkat-jungkit tersebut. Nah, sebelumnya mari kita simak mengenai
benda tegar dapat melakukan gravitasi dan rotasi. Nah, selanjutnya yaitu ada momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi merupakan suatu getaran vektor yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Torsi bernilai positif, maka artinya berputar berlawanan arah. Torsi bernilai positif artinya benda berputar berlawanan arah dengan arah putar dan bernilai negatif artinya benda berputar searah dengan arah putar jarum-jam. Nah, selanjutnya ada momen inersia adalah ukuran besar kecenderungan berotasi yang ditentukan oleh keadaan benda atau partikel penyusunnya. Nah, untuk rumus dari momen inersia sendiri yaitu ada I sama dengan mr kuadrat, di mana I sama dengan momen inersia, m adalah massa, dan r adalah jarak poros. Nah, selanjutnya yaitu ada momentum sudut. Momentum sudut merupakan perkalian silang antara vektor momentum linear benda P dan vektor posisi R. Atau yang ditambahkan L sama dengan R kali P. Nah, untuk membuktikan peristiwa pada video yang telah ditayangkan pada kasus yang pertama dan kasus yang kedua, nah anak-anak coba buka LKPD-nya ya. Kita akan melakukan suatu percobaan. Anak-anak untuk membuktikan pada kasus video pertama dan video kasus kedua perbandingannya, kita akan melakukan sebuah praktikum menggunakan simulasi PET. Nah, ini untuk LKPD-nya ya. Nah, bisa dibuka simulasi PET-nya, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, anak-anak kemudian klik bagian lab keseimbangan. Oke, nah untuk bagian label massa kita centang, gaya berat benda kita centang, ketinggian kita centang, dan penggaris kita centang. Nah, setelah anak-anak melakukan proses itu, lakukan pengamatan yang ada pada LKPD tersebut. Kita beri contoh misalnya. Nah, kemudian ini sebagai contoh kita coba. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi Nah, setelah anak-anak melakukan praktikum melalui simulasi PET tadi sesuai dengan ketentuan yang ada di LKPD, kita dapat tarik kesimpulan nih. Kemudian kita juga telah mendengarkan tadi ada yang presentasikan hasil diskusinya. Kita dapat tarik kesimpulan suatu benda akan bergerak dipercepat apabila ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Demikian juga, benda akan berotasi pada porosnya apabila resultan momen gaya yang bekerja. Oleh karena itu, apabila suatu benda dibuat setimbang, maka perlu ada dua syarat. Yang pertama, resultan gaya yang bekerja setiap titik pada benda atau yang biasa dilambangkan sigma sama dengan 0.
sigma tau sama dengan 0. Nah, cukup sekian materi pembelajaran dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Untuk mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak dapat dipahami dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum